Jadi di pagi hari ini, aku ingin menunjukkan kepada kalian hidup di desa dengan segala kedamaian dan segala ketenangannya. Aku memilih untuk tinggal di desa karena aku sudah melihat bahwa hidup di kota tidak setenang di desa. Aku sudah merasakan bagaimana hidup di kota, bagaimana hiruk pikuk di kota. Tidak sebanding dengan ketenangan dan kedamaian yang dia berikan. Mungkin orang berpikir, aku harus tinggal di kota dan menunjukkan kepada orang bahwa aku berkembang secara karir dan finansial. Tapi itu untuk beberapa orang saja yang memiliki ego yang tinggi dan ingin melihat orang lain menatap dia sebagai sosok yang berkembang. Karena di tengah-tengah masyarakat, kota akrab dengan berkembang dan finansial yang bertumbuh. Namun aku pribadi merasa bahwa yang paling utama dan yang paling penting di dalam hidup adalah ketenangan dan juga kedamaian yang membuat kita merasa bertumbuh dan sehat secara mental. Aku memutuskan untuk meninggalkan semua pekerjaanku di Surabaya, di Jakarta, hanya untuk sebuah ketenangan dan kedamaian yang selama ini ku cari. Dulu aku mengikuti dunia, mengikuti orang, mengikuti persepsi orang tentang berkembang. Tetapi aku tidak menghiraukan kedamaian dan kebahagiaanku yang secara pribadi. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti mengejar egoku dan meninggalkan semua yang dianggap orang hebat dan memilih hidupku sendiri untuk tinggal di desa dengan segala kedamaian dan ketenangan yang sebenarnya aku inginkan. Mungkin itu berhubungan dengan sifatku, karakterku yang tidak suka dikekang, tidak suka diatur, dan tidak suka dengan tekanan. Menurutku, mengekspresikan diri sendiri dengan bebas atau mengaktualisasikan diri kita dengan bebas sebenarnya adalah hal yang paling utama dalam hidup. Seperti pepatah berkata bahwa kebutuhan manusia itu adalah aktualisasi diri atau mengekspresikan, menunjukkan siapa kita yang sebenarnya dengan bebas dan menerima segala kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Mungkin finansial bukan hal yang pertama kalau kita ingin mengutamakan kedamaian dan ketenangan. Tetapi bersyukurlah jikalau kita memiliki hal-hal yang dicari orang di desa. Aku pribadi bersyukur aku memiliki apa yang dikejar orang sudah tersedia. Bukan untuk mengatakan bahwa aku beruntung, tetapi aku hanya ingin berterima kasih kepada takdir bahwa aku memiliki yang mestinya aku cari di kota. Aku sekarang ada di desa, hidup sebagai seorang pribadi yang menikmati hidupku, yang tidak mengejar egoku, tidak mengejar kekayaan atau segala bentuk ego diri di kota. Mengenai cinta, cinta adalah sesuatu yang indah. Cinta adalah sesuatu yang sangat bahagia. Jikalau ku ingat kisah cintaku di dalam hidupku, aku termasuk orang yang beruntung. Tapi tidak sepenuhnya beruntung, karena cinta tidak semudah itu. Namun, orang-orang yang di belakangku adalah orang-orang yang menurutku diinginkan banyak orang. Bisa dikatakan mudah ku dapat. Bisa dikatakan juga mereka mengejarku
lebih baik daripada mengejar orang lain. Aku bingung untuk menjelaskannya. Yang jelas, aku hanya ingin bilang bahwa hidupku sangat beruntung dalam hal percintaan. Untuk selebihnya, tentang memiliki, aku tidak pernah berharap lebih ke sana. Aku tidak pernah memaksakan takdir untuk memilihku menjadi seorang yang sangat berhasil di dalam hal percintaan. Aku lebih memilih untuk menikmati perjalanan, kenangan, dan juga perasaan indah ketika menjalin sebuah hubungan dengan seseorang. Untuk urusan berakhir pada satu sosok atau pada seorang, aku tidak pernah memaksakan apapun, dan aku tidak berharap sejauh itu. Lagi pula, aku percaya bahwa cinta itu tidak harus saling memiliki, tapi cinta itu saling bahagia, walaupun hanya dalam perjalanan saja, tidak berakhir bersama. Desa adalah tempat yang sungguh menyehatkan mental. Ketika kita ada di desa, kita akan puas, kita akan bahagia, kita akan tenang. Namun tidak semua orang yang beruntung di desa. Tidak semua orang juga akan bahagia jika di desa. Tergantung bagaimana kondisi mereka masing-masing. Aku pribadi merasa kalau di desa itu sangat menyehatkan batin. Aku sungguh bahagia. Aku sungguh merasa beruntung. Aku sangat bersyukur untuk menjadi diriku sendiri. Aku tidak mengatakan bahwa aku tinggi, cantik, berbakat. Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya berkata bahwa aku sungguh merasa lengkap dan tenang hidup di desa. Cinta bukan sesuatu yang harus kita paksakan, bukan? Tetapi bersyukurlah kalau kita masih hidup penuh kesejahteraan. Hidup tidak melulu tentang cinta, tetapi hidup melulu tentang kesejahteraan. Manusia yang penuh cinta juga tidak akan tenang jikalau tidak sejahtera. Manusia yang penuh dengan kebahagiaan dalam hubungan tidak akan betul-betul bahagia jikalau sangat terseret dalam finansial. Terima kasih kepada hidupku. Terima kasih kepada semuanya yang pernah ada, hinggap di bahuku, menjadi milikku. Aku bersyukur aku hidup di tengah-tengah keluarga yang memberiku hal yang baik. Aku bersyukur kepada ayahku yang memberikan wajahku dan ibuku yang memberikan warna kulitku. Aku bersyukur kepada Tuhan yang memberikan aku kemampuan untuk memikirkan hidupku, untuk memikirkan tentang diriku, yang akhirnya membuahkan sebuah pengertian. Akhirnya aku mengerti dan bisa menguasai diriku dengan baik. Aku bahagia dan merasa lengkap tinggal di desa. Hidupku di desa adalah merawat ayahku yang sakit. Dia adalah seorang yang menderita Parkinson, tetapi mild. Dia adalah seorang yang sangat baik dan sangat mencintai aku apa adanya. Aku menghabiskan hidupku di kampung mengasihi ayahku dan memberikan sepenuh hatiku untuk merawat dia dan membuat ayahku tidak kekurangan kasih sayang dariku. Aku menggunakan umurku di usia mudaku untuk merawat ayahku agar dia selalu bahagia di masa tuanya. Kita tidak usah berpikir tentang penyesalan tidak melanjutkan karir, penyesalan tidak mengejar karir. Seperti yang aku bilang tadi, bagaimana membuat kita bahagia, apa yang membuat kita sehat secara mental, di situ saja kita berjalan. Yang penting kesejahteraan harus tetap dikejar.
cinta itu penting, tetapi seperti aku bilang, hidup tidak melulu tentang cinta, tetapi hidup harus sejahtera. Itulah yang ingin aku ceritakan tentang vlog ini. Semoga kalian juga merasa sehat mentalnya dimanapun kalian berada. Semoga kalian merasa damai, semangat dengan hidup yang kalian miliki. Aku tidak bisa mengatakan kalian harus di desa atau di kota, tetapi aku hanya bisa bilang apa yang membuat kalian bahagia, jalankan saja. Apa yang membuat kalian semangat dan merasa lebih hidup, jalankan saja. Mungkin kalian bahagia di desa, tinggallah di desa. Mungkin kalian suka di kota, tinggallah di kota. Tidak semua orang juga yang pengen tinggal di desa, bukan? Hanya sebagian orang. Tergantung di mana kamu merasa bahagia dan sejahtera. Aku tidak ingin membahas mengenai prestasiku di masa muda yang bisa dibilang termasuk luar biasa. Aku tidak pernah membahas lagi mengenai aku yang SD yang berprestasi, aku yang SMP yang berprestasi, aku yang masuk di kampus negeri terbaik di Jawa Timur. Aku tidak mau membahas itu karena aku tidak mau melihat diriku berhenti di tengah jalan tidak melanjutkan prestasiku. Aku tidak mau memikirkan tentang itu. Aku ingin berpikir bahwa itulah aku. Aku punya kemampuan kognisi yang lumayan. Tetapi itu tidak membuat aku melanjutkannya ke tempat yang lebih jauh. Tetapi aku kembali ke desa. Aku tidak kalah, aku menang. Karena aku damai di desa. Dan aku masih tetap orang yang memiliki kognisi yang baik, walau tinggal di desa. Apa yang harus kita kejar dalam hidup? Sebenarnya simpel. Apa yang membuat kau bahagia? Apa yang membuat kau merasa bahagia? Itulah yang harus kita kejar dalam hidup. Aku tidak merasa hidup berkarir hebat di kota besar adalah yang membuatku bahagia, tidak. Aku tidak berpikir itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ketika kau ada di desa, bunyi ayam, bunyi burung, lahan yang luas, pertanian yang cukup, tidak kekurangan apapun. Memiliki teman yang banyak, memiliki orang-orang yang mencintaimu. Aku merasa itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Tentu saja, jikalau kita menjadi seorang yang bahagia, akan ada orang yang benci dan iri kepadamu. Tapi ingat, mereka iri karena mereka tahu mereka ada di bawah kita. Mereka tahu bahwa kita itu ada di atas mereka. Memang itu membuat mereka kesakitan. Tetapi ketika mereka mengujar kebencian dan melemparkan kata-kata yang melukai kita, itu justru menunjukkan kalau mereka tersakiti dengan kebahagiaan kita. Mereka terluka dengan betapa bagusnya kita. Mestinya kita tertawa secara sembunyi-sembunyi, bukan melawan balik. Orang yang iri dan dengki kepada kita pengen kalau kita itu tuh sulit, susah seperti yang mereka mau. Tapi ketika kita fokus dan terus percaya bahwa mereka itu kesakitan karena kita ada di atas mereka, kita tidak akan mau pusing dengan pikiran mereka. Tinggalkan mereka di bawah, tertawai saja, diam dan biarkan mereka kesakitan dengan kehidupan mereka di bawah. Tapi jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita adalah anak Tuhan. Ya, begitulah kehidupanku sehari-hari. Tanpa disadari malam pun tiba. Terima kasih sudah mendengarkan semua celotehan vlogku.